Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Larasati Alprayitno dari SMA IT Al-Huswa Surabaya. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat slide presentasi yang menarik dan estetik. Oke, kita sebelum masuk ke materinya, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama yaitu membuat materi PowerPoint yang terdiri atas bagaimana kita memberikan background animasi, kemudian menambahkan animasi GIF, kemudian membuat tulisan dalam PowerPoint itu memiliki transisi ya, atau dianimasikan juga, kemudian menambahkan video di dalam PowerPoint-nya. Kemudian setelah jadi materinya PPT-nya, kita menjelaskan isi materinya, lalu bagaimana mengubahnya menjadi video, dan yang terakhir adalah menguploadnya ke YouTube. Oke, langsung saja kita bikin PowerPoint-nya ya. Ini kebetulan saya sudah punya PowerPoint lama dari materi ketika saya dulu pernah menyampaikan tentang tahsin kepada anak-anak. Biasanya saya download template-nya dari Slide Carnival ya, slidescarnival.com. Nanti di sana ada banyak template PPT yang bisa kita pilih mana yang menurut kita paling bagus, seperti itu ya. Oke, karena kali ini kita tidak hanya sekedar membuat PowerPoint yang estetik berupa background gambar atau dari template yang sudah kita punya, tapi hari ini kita bisa menambahkan animasi, maka kita langsung praktek ya. Ini cara menambahkan background animasinya ya. Kita search dulu. Ini misal background GIF. Nah, di sini kita bisa pilih mau yang mana. Ketika sudah search kan nanti muncul ya. Kita mau pilih yang mana. Insya Allah kalau saya ingin memilih yang ini. Kemudian kita save dengan klik kanan, save image as. Kemudian kita nanti menyimpannya di mana, misal di folder yang kita mau gitu ya. Nah, kemudian disimpan, di rename sebagai apa, background gitu ya misal, kemudian di save. Kalau sudah terdownload berarti kita bisa melihat di folder yang sudah kita tentukan tadi. Ini ya sudah ada. Lalu kita cara memasukkannya ke sini adalah dengan insert pictures, masukkan backgroundnya tadi yang sudah di-download, kemudian dibesarkan. Kebetulan ini saya dapat filenya dengan resolusi rendah, sehingga ketika di slideshow agak pecah ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah bergerak-gerak. Kemudian berikutnya kita tambahkan animasi GIF-nya. Sebelum masuk ke kontennya ya, kita berikan animasi GIF-nya. Karena ini tentang Al-Quran, berarti mencari Al-Quran GIF seperti itu. Nanti muncul banyak, kita pilih mana yang paling sesuai. Insya Allah saya memilih yang ini. Lalu klik kanan, save image as juga. Sama seperti tadi kita tentukan kita downloadnya di mana, di folder yang mana, sehingga nanti kita tidak kesulitan mencarinya. Oke, di rename misal animasi, kemudian di save. Nanti insya Allah sudah muncul di folder yang sudah kita buat, yang sudah kita tentukan ini ya. Kemudian cara masukkannya sama, yaitu insert pictures, kemudian dimasukkan, di-insert. Nah, kebetulan ini karena background dari GIF-nya ini sudah transparan, sehingga kalau dimasukkan ke sini dia tidak mengganggu pemandangan. Oke, kalau kita slideshow seperti ini ya. Tapi tidak kita letakkan di bawah sini ya, karena ini nanti disediakan tempat untuk kita memunculkan diri ketika menjelaskan materi ini ya. Di sebelah sini saja atau di atas.
Oke, kemudian kita copy materinya seperti ini. Ini saya akan menjelaskan tentang mad lazim musaqqal harfi ya. Misal di copy, kemudian di paste ke sini. Kita tata sedemikian rupa. Kemudian agar dia terbaca, kita buat warnanya menjadi putih. Seperti ini. Lalu karena ini sudah bold, tapi karena fontnya kurang besar ya, maksudnya kurang tebal, kita cari font yang lebih tebal lagi. Nah, misal ini. Kalau sudah isi materinya ya. Kita copy, kita paste ke sini. Kemudian warnanya juga menjadi dibuat putih. Tapi sepertinya kurang nampak ya masih. Diberi shape fill ini ya, fill memberi warna pada bentuk backgroundnya ini. Pada kotak yang menjadi tempat tulisan ini ya. Shape fillnya misal hijau, berarti teksnya kita ganti hitam. Nah, kalau sudah oke, kalau sudah, sekarang kita beri animasi ya dari tulisan ini agar mereka masuknya satu persatu. Misal ini ya, ini dulu, kemudian yang bawah, yaitu dengan memberikan animation seperti ini. Misal bukan transition, bukan animasi ya, misal fly in gitu, fly in, kemudian durationnya kita misal ingin agak lama, ditambah misal biar dia jalannya tidak terlalu cepat. Nah, seperti itu. Yang bawahnya juga kita animasikan, misal wipe atau grow and turn. Nah, seperti ini, atau terserah mau pilih yang mana boleh, agar, tapi kayaknya kok yang barusan kurang bagus ya. Misal split. Nah, seperti itu. Durationnya kita tambah biar tidak terlalu cepat. Nah, kalau sudah, kita slideshow ya, coba. Kemudian diklik untuk memunculkan. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Kemudian kita duplikat ya, duplicate slide, karena kita mau memberikan contohnya. Ini contoh dari mad lazim musaqqal harfi. Contoh, copy, ini di delete, kemudian di paste. Kemudian kita beri tulisan keterangan contoh.
Setelah itu, ini karena sudah ada animasinya bawaan yang tadi, karena kita duplicate slide, kita biarkan saja. Kemudian yang kedua, kita tambahkan animasi yang baru, misal wipe seperti ini, atau shape, atau wheel. Nah, oke, kita coba slideshow. Ya, oke, sudah. Ini aja ya, kurang sreg dengan apa namanya, animasinya. Jadi emang kalau kita bikin PowerPoint, kita main feeling untuk bisa memberikan animasi-animasi yang sekiranya tidak terlalu distract, seperti itu. Oke, sudah jadi. Kemudian yang terakhir ini, kita duplicate slide lagi. Tapi yang ini kita tidak diberi cara membaca ya. Kita insertkan salah satu video tentang cara membacanya. Nah, misal caranya gimana menginsert video ini ya. Format, insert, kemudian video on my PC. Kita cari di folder yang mana kita menyimpan video yang mau kita masukkan. Ini, oke. Kemudian insert. Lalu kita perkecil agar backgroundnya tetap terlihat. Kemudian kita kalau ingin memotongnya, karena yang kita perlukan hanya sebagian kecil dari video ini, boleh diklik playback ini ya. Kemudian trim video. Lalu kita potong sampai yang kita inginkan. Oke. Ini bukan berarti kita tidak menjelaskan bagaimana cara membacanya ya, tapi kita menambahkan referensi baru sebagai pendukung dari penjelasan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, seperti itu. Oke, misal di play di slideshow ya. Oh, afwan, ini dianimasikan juga ya. Cara membaca, kemudian muncul videonya, kemudian kita klik. Yang pertama di sini contohnya ada kata seperti ini nih, ya. Jangan salah, bacanya bukan alamak, hati-hati ya. Tadi Oke, kalau sudah muncul videonya, berarti sudah oke. Kita sekarang berarti satu, membuat materinya sudah ya, backgroundnya sudah, animasinya sudah, transisi tulisannya sudah, menambahkan videonya sudah. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan isi materinya. Nah, saat kita menjelaskan, karena kita menggunakan Bandicam ya untuk rekamannya, nanti kita atur dulu Bandicamnya seperti biasa. Di bagian video kita pilih record atau stop hotkey-nya apa, yang sekiranya itu pakai hotkey, pakai tombol yang jarang kita pakai.
Kalau saya pakai ALT, kemudian pause-nya pakai apa yang jarang kita pakai. Kalau saya pakai tab, kemudian show mouse cursor-nya nggak usah karena nanti kita menjelaskan saja. Atau boleh kalau mau di show juga. Kemudian di add webcam overlay karena kita harus muncul di saat menjelaskan materi ini seperti itu. Kemudian setting soundnya saya masukkan dari microphone array, kemudian secondary soundnya juga microphone array. Nah, kemudian berikutnya di webcamnya pakai integrated kamera ya, karena saya pakai integrated kamera. Kalau teman-teman pakai webcam eksternal ya nanti diklik sesuai dengan nama webcamnya. Kemudian positionnya kita di mana, di advance. Kemudian karena kita munculnya inginnya di pojok kanan bawah, berarti diklik ini. Lalu kalau misal punya green screen boleh pakai use chroma key, tapi kalau nggak punya seperti saya ini ya, berarti tidak usah dicentang seperti itu. Kemudian overlay size-nya bisa diatur berapa persen, exposition-nya, y-position-nya juga diatur. Kalau saya 100% sehingga munculnya di paling bawah. Kemudian oke. Kalau sudah di oke, lalu kita bisa mulai untuk rekaman menjelaskan tentang mad lazim mushaqul harf ini ya. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mad lazim mushaqul harfi ya teman-teman. Sebelum itu saya ingin bertanya bagaimana kabar teman-teman hari ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja. Mad lazim mushaqul harfi itu apa sih ya? Apabila ada salah satu huruf atau lebih di permulaan surat, yaitu 8 huruf berikut ini. Permulaan surat itu kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai fawatihus suwar. 8 hurufnya apa saja? Ini disingkat menjadi naqusa asalukum. Berarti ada huruf apa saja? Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Disingkat menjadi naqusa asalukum agar kita mudah mengingatnya. Kemudian cara membacanya yaitu dengan panjang 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan, sama seperti panjangnya mad lazim mushaqul kilmi yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, berikutnya contoh bacaannya ada di setiap awal surat ya. Misal pada bacaan kaf ha ya ain shad ini yaitu huruf ain dan huruf kafnya. Kaf ha ya ain shad. Kafnya, ainnya sama shadnya ini adalah huruf-huruf dari mad lazim mushaqul harfi. Kemudian huruf lam pada surat Yunus ayat pertama seperti alif, lam, ro. Lamnya ini adalah huruf dari huruf mad lazim mushaqul harfi. Alif, lam, ro. Seperti itu. Kemudian huruf lam pada surat Al-A'raf ayat 1 pada bacaan alif lam mim shad. Lamnya, mimnya sama shadnya merupakan huruf dari mad lazim mushaqul harfi. Oke. Cara membacanya ketika ada huruf-huruf ini tidak diberi harokatnya adalah berupa ini ya, bendera. Berarti kita membacanya seperti kata dasarnya dia. Karena K ini ya, bacanya bukan K ha ya aso, tapi K-nya dibaca kaf. H sama ya-nya karena ada harokatnya dibaca H sama ya. Kemudian ainnya karena dibaca ada benderanya berarti dibacanya ain. Kemudian shad juga seperti itu.
Oke, kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa melihat cara membaca dari video berikut ini. Yang pertama di sini contohnya ada kata seperti ini nih, ya. Jangan salah, bacanya bukan alamak, hati-hati ya. Tadi kan gimana katanya cara bacanya? Eja, ya. Dieja sesuai dengan nama huruf. Oke, seperti itu kira-kira dari bagaimana cara kita menjelaskan ke anak-anak ya. Nanti insya Allah dari hasil rekamannya kita akan muncul di sebelah sini, karena tadi kita setting Bandicamnya kita ada di sebelah sini ya. Tapi saran saya kita menjelaskannya nanti dalam posisi berdiri. Tapi sekarang saya tidak menjelaskan dalam posisi berdiri karena ruangannya tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah saat kita menjelaskan kita perlu sejajar, tatapan mata kita sejajar dengan kamera, kameranya tidak terlalu ke bawah atau tidak terlalu ke atas ya, sehingga nanti muncul videonya di outputnya itu kita enak dilihat, angle-nya tidak terlalu mendongak atau menunduk ya, seperti itu. Oke, menjelaskannya sudah, mengubah jadi videonya berarti tadi ketika kita sudah selesai menjelaskan kita stop, yaitu dengan mencet stop hotkey-nya kita apa, seperti itu. Kalau sudah, insya Allah videonya nanti munculnya tergantung kita dari awalnya memilih menyimpan videonya di mana, seperti itu nih. Output foldernya di mana? Kalau saya disimpan di sini. Oke, berarti kalau sudah, misal sudah selesai, video kita nanti akan muncul di sebelah sini. Di sini. Di folder yang sudah kita pilih. Setelah itu, karena sudah jadi videonya, nanti kemudian kita upload ke YouTube. Oke. Bagaimana cara menguploadnya? Ini ya, kita sudah buka channel kita. Kemudian tanda plus, upload video, lalu kita tunggu. Pilih filenya yang ingin kita pilih ya. Misal sudah jadi ya videonya, tapi ini karena video yang saya buat tadi masih dalam proses rekaman ini ya, yang sedang saya rekam bersama dengan tutorial membuat PPT tadi, jadi kita ambilkan yang lain saja, misal video contoh gitu ya. Ini saya hanya mencontohkan bagaimana cara mengupload ke YouTube. Sudah ditarik ya tadi, kemudian judulnya apa, misal Tahsin bab mat. Kemudian deskripsinya apa? Kita tuliskan. Selamat belajar. Lalu thumbnailnya tidak perlu, lewati saja kalau memang tidak menginginkan ada thumbnail, karena thumbnail ini adalah sampul ya istilahnya yang muncul di awal ketika video kita belum dimulai. Kemudian apakah video ini untuk anak-anak? Tidak. Kemudian kita tunggu sampai uploadnya sampai 100%. Nah, kalau sudah, elemen videonya diklik, tidak ada. Visibilitasnya ini kita pilih public ya, siapa saja dapat menonton video Anda. Kemudian kalau sudah kita publikasikan. Tapi ini karena saya videonya cuma sekedar video contoh, jadi saya menyetingnya sebagai pribadi seperti itu. Kemudian simpan. Atau tidak publik, gini aja ya. Lalu simpan. Kalau sudah selesai, oke, tutup. Nah, video kita munculnya di sini nanti.
di list yang video-videonya sudah pernah kita upload di YouTube channel kita, seperti itu. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang cara membuat slide presentasi yang menarik dan estetik. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang lebih datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.